pendek kebesaran untuk bautnya kuncinya. Jadi bautnya cepat gede juga. Jadi untuk kunci-kunci itu juga harus sesuai penggunaannya. Yang kunci pas, yang kunci ring juga harus sesuai. Yang kunci pas, yang untuk baut yang agak susah. Jadi yang agak di dalam gitu. Itu yang torsinya juga nggak terlalu kencang. Jadi gitu. Itu yang kunci pas. Untuk yang selanjutnya adalah kunci ring. Kunci ring ada yang tahu? Kunci ring itu yang bulat bentuknya. Jadi kunci pas, kunci ring ada yang bulat. Namanya kunci ring. Jadi untuk kunci ring dia lebih penggunaannya lebih untuk baut yang lebih kencang. Jadi untuk umur yang asroda itu kan torsinya kencang, nah itu pakai yang kunci ring. Jadi lebih presisi untuk untuk kunci sama bautnya. Jadi untuk baut yang terlalu kencang yang ada di luar, nah itu nanti pakai kunci ring, jangan pakai kunci pas. Jadi ada sendiri-sendiri penggunaannya. Kalau yang kunci ring itu biasanya bautnya ada di luar. Kalau yang di dalam dia agak susah, soalnya untuk masuknya harus dari atas, nggak bisa dari samping. Jadi beda sama yang kunci pas tadi. Kunci pas bisa dari samping. Kalau yang kunci ring harus dari atas baut. Jadi biasanya untuk kunci ring itu untuk membuka yang bagian luar atau yang torsinya lebih kencang. Seperti contohnya mur ban, mur shockbreaker atau yang sebagainya yang torsinya lebih besar atau berada di luar. Jadi menggunakan kunci ring biar murnya juga awet. Ini kok kalau pakai kunci pas mesti meleset kalau kursinya besar. Asroda apa kan kursinya mesti gede. Kalau kunci pas biasanya meleset, jadi murnya yang rusak. Untuk yang selanjutnya ketiga adalah kunci pas ring atau kombinasi. Jadi ada dua tadi, kunci pas, kunci ring. Yang ketiga ada kunci kombinasi. Kunci kombinasi berarti pas sama ring. Berarti ada kombinasi pas sama ring. Berarti kunci kombinasi itu fungsinya ya hampir sama yang kunci pas atau ring. Untuk yang kunci pas tadi fungsinya kayak yang kunci pas. Untuk yang ring, yang kombinasi, yang ringnya sama yang kunci ring. Jadi cuma dibuat satu kunci. Jadi biasanya ukurannya sama. Kalau sini 10, sini juga 10. Jadi yang pasnya 10, yang ringnya juga 10. Biasanya sama. Jadi cuma lebih simpel aja. Jadi satu kunci ada dua pas sama ring. Jadi lebih simpel. Kalau yang kunci pas ring atau kombinasi, untuk ukurannya juga sama. Banyak ada yang 10, 8, ada sampai paling besar bisa sampai 24 juga ada. Untuk yang selanjutnya adalah kunci nipel. Kalau kunci nipel itu biasanya buat mengenangi yang umurnya itu yang agak gerong-gerong gitu. Biasanya itu untuk umur shockbreaker atau counter. Jadi umurnya enggak segi 6, tapi dia umurnya yang bergerigi gini.
Jadi murnya ada lubang-lubangnya gini. Jadi pakai kuncinya harus yang pakai nipel. Jadi dimasukkan langsung diputar. Itu biasanya buat shockbreaker atau botol steel. Jadi masuk gitu. Ini yang kunci nipel. Untuk yang kelima adalah raset, kunci racet. Racet itu yang bisa dibolak-balik. Jadi nggak usah kunci krek, kalau di bahasa bengkelnya kunci krek gitu. Jadi untuk mengendorkan bawah nggak usah dilepas, dimasukkan lagi, nggak usah, tinggal gini di krek gitu. Nah, nanti pas praktek nanti kita contohkan untuk kunci kasetnya. Jadi nggak usah untuk mengencangkan bawah nggak usah dipasang, dikencangkan, dilepas, dipasang, nggak usah. Ini cuma posisi kuncinya di mur, di baut. Jadi tinggal kita geser yang gagang rasetnya itu. Jadi nggak usah lepas masuk kayak kunci ring, itu nggak usah. Jadi untuk pengerjaannya lebih cepat, nggak usah masuk keluar mur. Dan yang selanjutnya adalah batang perpanjangan sok atau sambungan sok. Jadi kunci sok itu kan pendek, harus ada sambungannya. Kalau untuk membuka baut yang di dalam, nanti kita sambung dengan namanya sambungan sok atau batang perpanjangan sok. Jadi kunci sok kan paling pendek segini. Jadi kalau bautnya agak ke dalam, itu harus dipakai sambungan biar masuk. Jadi ada sambungan soknya, itu namanya batang perpanjangan sok atau sambungan sok kunci sok. Untuk yang selanjutnya sambungan sok universal. Untuk universal biasanya itu bisa lentur. Jadi kalau yang sambungan sok yang biasa itu cuma batang aja. Tapi kalau yang universal dia bisa dibelok-belokkan. Itu biasanya buat membuka murnya yang baut yang agak susah di dalam atau busi biasanya. Jadi kan harus fleksibel untuk kuncinya. Jadi nek pakai yang sambungan yang lurus nggak fleksibel dia nggak bisa. Jadi pakai yang universal atau bisa menyesuaikan untuk ruang umurnya, ruang bautnya. Jadi bisa belok ke sini, bisa belok ke sini. Jadi ada sambungan yang biasa dan sambungan yang universal. Jadi sambungan sok ada dua macam, yang cuma nas aja lurus, cuma ada juga yang universal atau yang bisa belok-belok. Jadi sesuai dengan ruang di bautnya. Jadi bisa belok-belok, bisa miring. Untuk yang 8 yaitu kunci busi atau spark plug soket. Kunci busi ya. Kunci busi itu ada dua macam juga. Ada yang besar, juga ada yang kecil. Jadi untuk yang motor-motor bebek biasanya yang kecil, untuk yang motor sport itu yang besar, dan juga yang untuk 2 tak itu beda lagi, dia lebih besar. Jadi ada beberapa ukuran ya untuk kunci businya, tergantung kendaraannya. Jadi kalau motor bebek yang standar ini kuncinya ya kecil biasa. Jadi kunci busi. Untuk yang selanjutnya yaitu kunci L. Kunci L. Jadi kunci L itu buat fungsinya untuk membuka baut yang kuncinya ada di dalam atau lubang ini, bentuknya L. Jadi kalau yang umur biasa nggak bisa, biasanya itu bautnya buat di cakram biasanya.
cakram itu pakai kunci L. Jadi dimasukkan ke lubangnya baut dan tinggal diputar, itu yang kunci L.